Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Selamat bergabung dengan kelas Teknik Peledakan B, Teknik Pertambangan Universitas Jember. Terima kasih kepada Bu Rina selaku dosen pengampu Teknik Peledakan kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Underground Blasting. Next. Nah, untuk anggota kelompok kami dipersilakan memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Seprandi Sitorus dengan NIM akhir 26. Saya Muhammad Panji Gumilang dengan NIM akhir 1034. Saya Muhammad Bayu dengan NIM akhir 08. Saya Fariza Nanda Pristanto dengan NIM akhir 50. Baik, yang pertama, apa itu tambang bawah tanah? Untuk tambang bawah tanah sendiri atau underground mine merupakan metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitas penambangannya dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Kegiatan peledakan dengan proses pengeboran dan dilakukan peledakan selama 2 hari, yaitu pagi dan malam. Kemudian dilakukan pengangkutan ore menuju pintu keluar underground tersebut. Next. Selanjutnya, apa itu peledakan? Peledakan sendiri adalah suatu kegiatan dilakukan untuk pemberian batuan atau material pada penambangan. Suatu operasi peledakan batuan akan mencapai hasil yang maksimal apabila perlengkapan yang dipakai sesuai dengan metode peledakan yang diterapkan. Peledakan pada bahan galian menggunakan bahan kimia yang dapat menghasilkan ledakan. Urutan paling akhir dari peledakan ini letak pada sisi lubang bukaan, yaitu pada bagian atap. Next. Lanjut ke study case pada kali ini. Nah, sebelum mengenal proses dari peledakan tersebut, mungkin kita perlu mengetahui spesifikasi dari tunnel ataupun bahan peledak yang akan digunakan dalam proses peledakan. Nah, untuk tinggi tunnel underground pada salah satu tambang bawah tanah di Indonesia itu yang pada study case kami sekitar 3,5 meter dan untuk lebar tunnelnya 3 meter. Dan untuk jenis bahan peledak yang digunakan yaitu berjenis diagal. Dan untuk panjang bahan peledaknya itu 44 mm dan untuk diameternya 25 mm. Dan untuk nominal density-nya berkisar 1,23 gram per cc. Dan untuk minimum VOD itu 4.500 sampai 5.500 meter per second. Dan untuk weight strength-nya itu 100% 0,8 gram per cc untuk 112%. Dan untuk bulk strength-nya itu 100% 0,8 gram per cc untuk 188%. Dan untuk densitas batuannya yaitu berkisar 2,28 ton per meter kubik. Nah, tadi barusan sedikit disinggung masalah bahan peledak itu menggunakan diagal. Nah, ini jenis bahan peledak yang kali ini yang digunakan itu dirancang khusus untuk peledakan yang menghasilkan dinding yang halus dan menjaga kestabilan lereng dan ledakan terkontrol yang lebih aman pada peledakan produksi. Dan berdasarkan literatur yang sudah kami kumpulkan dan kami baca, jenis bahan peledak ini digunakan untuk final wall underground karena menggunakan diameter lubang bor yang lebih kecil dan spasi yang lebih rapat. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai proses peledakan di bawah tanah. Pada proses peledakan bawah tanah itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, sebelum melakukan peledakan dilakukan proses survei dan sampling batuan pada underground. Proses survei dan sampling batuan ini berfungsi untuk menentukan ke arah mana akan dilakukan peledakan dan juga untuk menentukan arah kemajuan dari kegiatan peledakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, setelah mengetahui arah mana yang akan dibuat, itu dibuat lubang ledak untuk diletakkan bahan peledak.
Pembuatan lubang ini dilakukan secara pengeboran dan selanjutnya itu pengisian bahan peledak di lubang ledak yang tadi. Pengisian peledak berupa diegel tadi digunakan dan dibuat pola lalu diisi dengan bahan peledak. Selanjutnya dilakukan kegiatan peledakan di tambang bawah tanah. Lalu setelah proses peledakan ada waktu delay atau waktu tunggu selama kurang lebih 2 jam. Kenapa ada waktu delay? Itu dikarenakan pada proses peledakan ini udara kotor itu terjadi di bawah tanah. Oleh karena itu untuk amannya tidak boleh ada kegiatan yang dilakukan di tambang bawah tanah selama kurang lebih 2 jam. Setelah dilakukan delay tadi, itu diambil sampling untuk hasil peledakan yang telah dilakukan untuk menentukan kadar dan juga akan dibawa kemana ore yang sudah didapatkan untuk selanjutnya dibawa ke stockpile flotasi. Setelah dilakukan sampling adalah proses loading dan hauling dari hasil peledakan ke stockpile underground. Selanjutnya dalam penggunaan bahan peledak, cara penggunaannya yang pertama dilekatkan detonator langsung ke eksternal detonating core pada kemasan emulsi diegel. Setiap rangkaian diegel itu split dalam tiap lubang dirangkai dengan menggunakan detonating core untuk menghasilkan peledakan serentak. Dan inisiasi menggunakan detonator pada eksternal detonating core. Produk ini tidak cocok untuk digunakan pada batuan yang reaktif dan tidak direkomendasikan pada lubang yang hot ground atau dengan suhu yang panas di atas 55 derajat Celcius. Selanjutnya untuk pola peledakan. Pola peledakan yang digunakan pada tambang bawah kali ini yaitu pola peledakan jenisnya drag cut. Pola peledakan drag cut itu merupakan pola pengeboran pada kegiatan pembuatan lubang bukaan yang bentuknya mirip dengan wedge cut atau V-cut. Perbedaannya terletak pada posisi bukaan, posisi bajinya yang tidak berada di tengah bukaan, tetapi terletak pada bagian lantai atau dinding bukaan. Cara membuat pola ini adalah dengan membuat lubang bor secara miring untuk membuat lubang bor untuk membentuk rongga di lantai atau di dinding. Cara ini efektif pada batuan berlapis dan batuan yang tidak keras atau pada vein yang tipis. Kemudian terdapat ini merupakan ilustrasi dari pola peledakan yang digunakan, yaitu penggunaan pola peledakan drag cut yang dipakai pada batuan yang mempunyai struktur bidang perlapisan, di mana lubang cut dibuat menyudut terhadap bidang perlapisan pada bidang tegak lurus, sehingga batuan akan terbongkar menurut bidang perlapisannya. Pola ini juga biasanya dipakai pada terowongan yang kecil, sesuai dengan literatur yang kita bawa di materi kali ini, di mana terowongan yang kita liput itu hanya memiliki tinggi 3,5 meter dan lebar 3 meter. Kemudian untuk prosesnya yaitu untuk penentuan lubang peledakan tergantung dari arah geologi dari ore atau biji tersebut, di mana untuk setiap satu kali peledakan ditargetkan bisa mencapai kemajuan sebesar 1,5 meter dalam setiap cabang lubang bukaan tersebut. Dan dalam sehari dapat dilakukan 2 kali peledakan, yaitu pada jam 9 pagi dan 9 malam, di mana setiap kali peledakan itu melakukan peledakan pada 5 cabang arah kemajuan dari jalan utama tunnel underground di PT tersebut. Kemudian setelah dilakukan peledakan, dilakukanlah proses hauling pada stockpile underground menuju keluar tunnel yang dilakukan 1 shift per hari. Dan rata-rata didapatkan hasil peledakan setiap harinya jika diukur dengan tonase yaitu sekitar 400 sampai 700 ton. Setelah dilakukan hauling tersebut, biasanya hasil peledakan, geometri batuan hasil peledakan tersebut memiliki ukuran yang relatif kecil, jadi tidak perlu dilakukan peledakan kembali. Setelah itu hanya dilakukan proses hauling menuju ke stockpile flotasi dan dilakukan crusher oleh jaw crusher di flotasi tersebut. Ini merupakan gambar dari hasil peledakan yang kami liput. Sekian
Thank you dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah Andi menumpang mandi. Alhamdulillah besok liburnya panjang. Terima kasih Bu Rina yang baik hati. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Saya Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.